Tidak sedikit karomah Gusmik atau kisah kewalian Gusmik bagi orang dektanya atau orang kebetulan pernah bersinggungan langsung Gusmik. Bahkan beberapa kerabatnya mendapatkan banyak cerita tentang bagaimana sosok Gusmik ini memang sangat unik, seperti penulis sendiri yang mendapat banyak siderita dari putra-putra beliau, ketika menghadiri seman Al-Quran di dalam kediaman saat Hail Gusmik maupun acara seman rutin setiap bulan di wilayah Sidoarjo dan Surabaya tiap Jumat Wage, maupun saat malam Jumat Kliwon di Makam Aulia Tambak Ngadi, Kediri. Ini sepenggal cerita tentang karomah Gusmik. Jangan ceritakan kejadian ini sampai aku mati, wafat, kata Mbah Kiai Hayat Rois Syuriah PCNU Nganjuk. Pada tahun 80-an, Gusmik sewaktu pulang dari rapat besar NU di Surabaya, ternyata mobil yang beliau kendarai bersama rombongan kehabisan bensin di tengah malam dan jauh dari pemukiman warga. "Waduh, gimana ini Yai?" keluh salah satu anggota rombongan. Dengan santai Gusmik berkata, sana cari air di kali sungai," perintah Gusmik kepada seorang pengikutnya. "Untuk apa?" ujar Kiai Hayat Rois yang tidak paham atas perintah Gusmik. "Pokoknya cari saja," ujar Gusmik. "Injih Yai," cetus Kiai Hayat Rois. Setelah mendapatkan air, Gusmik memerintahkan dia untuk memasukkan air ke dalam tangki bensin. "Noh, masukkan ke tempat bensin," perintah Gusmik. Disambut keheranan Kiai Hayat. "Masukkan sajalah," perintah Gusmik. Setelah air sungai yang ada di ember dimasukkan ke dalam tangki bensin. Dengan santai Gusmik berkata, sana cari air di kali sungai," perintah Gusmik kepada seorang pengikutnya. "Untuk apa?" jar Kiai Hayat Rois yang tidak paham atas perintah Gusmik. "Pokoknya cari saja," ujar Gusmik. "Injih Yai," cetus Kiai Hayat Rois. Setelah mendapatkan air, Gusmik memerintahkan dia untuk memasukkan air ke dalam tangki bensin. "Noh, masukkan ke tempat bensin," perintah Gusmik. Disambut keheranan Kiai Hayat. "Masukkan sajalah," perintah Gusmik. Setelah air sungai yang ada di ember dimasukkan ke dalam tangki bensin. "Coba starter mobilnya," kata Gusmik. Dan, jreng, mobil langsung nyala. Bahkan ada cerita lain akan karomah Mik yang sangat luar biasa. Setelah menghadiri seman mantap di daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 80-an juga, beliau diantar oleh salah satu jamaahnya yang bernama Kiai Haji Fakih dengan menggunakan sepeda motor. Tapi di tengah jalan motornya mogok karena kehabisan bensin. "Kamu itu, sebenarnya ikhlas nggak sih nganterin aku?" kata Gusmik. Pengantar ini pun tidak bisa bicara dan menjawab pertanyaan Gusmik tersebut. "Ya udah, ayo marung saja, itu di depan ada warung." "Malam-malam gini cari bensin kemana?" cetus Gusmik. Pada akhirnya Gusmik dan Kiai Haji Fakih mampir di warung dan memesan teh hangat. "Pesen teh hangat 3 pak," pinta Gusmik. "Kok 3 Gus? Lah satunya untuk siapa?" ujar Kiai Haji Fakih. "Sudah, minum saja tehmu," kata Gusmik. "Alhamdulillah, sudah habis Gus," ujar Fakih lirih. "Satu yang utuh itu, bungkus saja." "Ayo kita teruskan perjalanan," dawi Gusmik. Sambil bawa bungkusan plastik teh hangat, Yai Fakih kelingak-kelinguk di depan motornya. "Lah gimana tidak, motor gak bisa jalan buat apa? Cepat masukkan teh hangatmu itu ke tangki motor," perintah Gusmik. "Waduh, bisa protol nanti mesin motorku," batin Yai Fakih. "Hei, kenapa diam? Cepat masukkan," perintah Gusmik ke Yai Fakih. "Anji Gus," timbah Fakih. "Sekarang starter," kata Gusmik. Dan, mak jerinenggege, motor yang kehabisan bensin tersebut akhirnya bisa hidup dan jalan lagi dengan sebungkus teh manis yang dipesan Gusmik di warung. Karena motor sudah bisa jalan, maka Gusmik dan Yai Fakih meneruskan perjalanan ke dalam Gusmik. Dengan santai Gusmik berkata, sana cari air di kali sungai," perintah Gusmik kepada seorang pengikutnya. "Untuk apa?" ujar Kiai Hayat Rois yang tidak paham atas perintah Gusmik. "Pokoknya cari saja," ujar Gusmik. "Injih Yai," cetus Kiai Hayat Rois. Setelah mendapatkan air, Gusmik memerintahkan dia untuk memasukkan air ke dalam tangki bensin. "Noh, masukkan ke tempat bensin," perintah Gusmik. Disambut keheranan Kiai Hayat. "Masukkan sajalah," perintah Gusmik. Setelah air sungai yang ada di ember dimasukkan ke dalam tangki bensin. "Coba starter mobilnya," kata Gusmik. Dan, jreng, mobil langsung nyala. Bahkan ada cerita lain akan karomah Mik yang sangat luar biasa. Setelah menghadiri seman mantap di daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 80-an juga,
Beliau diantar oleh salah satu jamaahnya yang bernama Kiai Haji Fakih dengan menggunakan sepeda motor. Tapi di tengah jalan motornya mogok karena kehabisan bensin. "Kamu itu, sebenarnya ikhlas nggak sih nganterin aku?" kata Gusmik. Pengantar ini pun tidak bisa bicara dan menjawab pertanyaan Gusmik tersebut. "Ya udah, ayo marung saja, itu di depan ada warung." "Lah malam-malam gini cari bensin kemana?" cetus Gusmik. Pada akhirnya Gusmik dan Kiai Haji Fakih mampir di warung dan memesan teh hangat. "Pesen teh hangat 3 pak," pinta Gusmik. "Kok 3 Gus? Lah satunya untuk siapa?" ujar Kiai Haji Fakih. "Sudah minum saja tehmu," kata Gusmik. "Alhamdulillah, sudah habis Gus," ujar Fakih lirih. "Satu yang utuh itu, bungkus saja." "Ayo kita teruskan perjalanan," dawi Gusmik. Sambil bawa bungkusan plastik teh hangat, Yai Fakih kelingak-kelinguk di depan motornya. "Lah gimana tidak, motor gak bisa jalan buat apa? Cepat masukkan teh hangatmu itu ke tangki motor," perintah Gusmik. "Waduh, bisa protol nanti mesin motorku," batin Yai Fakih. "Hei, kenapa diam? Cepat masukkan," perintah Gusmik ke Yai Fakih. "Enji Gus," timbah Fakih. "Sekarang starter," kata Gusmik. Dan, mak jerinenggege, motor yang kehabisan bensin tersebut akhirnya bisa hidup dan jalan lagi dengan sebungkus teh manis yang dipesan Gusmik di warung. Karena motor sudah bisa jalan maka, Gusmik dan Yai Fakih meneruskan perjalanan ke dalam Gusmik. Alih-alih mensilahkan masuk utek istirahat sebentar, beliau malah dawuh, "Jangan dimatikan mesinnya, langsung pulang sana. Keburu habis bensinnya." Itulah tadi ulasan Gustuba siapa sebenarnya, biografi Gustuba, dan sepenggal kisah karomah Gusmik. Bahkan sampai sekarang acara Seman Al-Quran yang digagas Gusmik, semakin ramai diikuti ribuan orang di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah, bahkan senusantara. Awal kemunculan Zikrul Ghafilin bermula sejak tahun 1960, yang digagas oleh 3 kiai yakni, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hamim Jazuli, Gusmik, dan Kiai Ahmad Siddiq. 3 kiai tersebut sudah dikenal oleh banyak kalangan khususnya di kalangan warga NU. Kiai Hamid Pasuruan dikenal sebagai kiai yang memiliki kemampuan spiritual tinggi. Selain dikenal mempunyai kemampuan spiritualitas yang tinggi, Mbah Hamid juga dikenal oleh masyarakat sebagai seorang waliullah, kekasih Allah yang sampai saat ini pesareannya setiap hari dipenuhi oleh para peziarah. Kiai Ahmad Siddiq adalah kiai yang dikenal sebagai perumus Pancasila, dan peletak dasar Hitah NU 1926 yang diputuskan di Situbondo. Gagasan dan ide-ide segarnya tentang pembaharuan NU banyak bermunculan darinya. Juga kekonsistenannya mengabdi pada NU dan bangsa Indonesia tidak pernah diragukan. Di tahun 1972 Kiai Ahmad Siddiq menjadi pengikut pemula Gusmik, dan berdakwah bersamanya melalui Zikrul Ghafilin. Jadi munculnya berdirinya Zikrul Ghafilin itu tidak terlepas dari 3 kiai, yakni Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hamim Jazuli, Gusmik, dan Kiai Ahmad Siddiq. Sehingga tidak berlebihan kiranya jika muncul istilah Tritunggal, sebuah istilah yang masyhur di kalangan pengikut Gusmik. Adapun penggagas utamanya sekaligus penulis teks Zikrul Ghafilin adalah Kiai Hamim Jazuli, Gusmik. Beliau banyak mencurahkan perhatian dan tenaga sepenuhnya demi memperjuangkan di Zikrul Ghafilin. Di Surabaya, Gusmik memulai kegiatan Zikrul Ghafilin yang hanya diikuti oleh beberapa orang hingga menjadi belasan orang jamaah. Tempat kegiatannya berpindah-pindah dari jamaah yang satu ke jamaah yang lainnya. Sebelum acara Zikrul Ghafilin dimulai, Gusmik mengajak jamaahnya terlebih dahulu berkumpul di makam Sunan Ampel, dengan membaca Al-Fatihah 500 kali. Baru kemudian berangkat ke rumah yang menerima giliran acara Zikrul Ghafilin, buku Zikir Agung Para Wali Allah, yang ditulis oleh Muhammad Nurul Ibad ini. Di dalamnya menguraikan sejarah Zikrul Ghafilin dan pengikut ajaran Gusmik. Adapun yang menjelaskan sejarah Zikrul Ghafilin yakni Kiai Ahmad Siddiq dan Kiai Maftuh Bastul Biri, pengikut dan hafiz Al-Quran yang aktif mengikuti kegiatan Jantiko Mantap sejak periode pertama. Kiai Maftuh Bastul Biri menilai bahwa amalan dalam Zikrul Ghafilin seperti Al-Fatihah, Sholawat, Tahlil, dan lain sebagainya adalah amalan yang biasa dilakukan oleh umat Islam sejak dulu. Dan amalan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dalil dan rujukannya sangat jelas dalam Al-Quran dan Hadits. Inti ajaran Zikrul Ghafilin adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara berzikir. Menurut Gusmik,
Fadilah utama Zikrul Ghafilin adalah murni tujuan akhirat, murni kebahagiaan di akhirat, dan biasanya orang yang benar-benar menata akhiratnya urusan duniawinya juga akan ikut tertata. Dengan demikian, cara termudah menurut Gusmik adalah dengan mencintai para kekasih Allah dan orang-orang yang soleh. Jika kita mencintai aulia, kekasih Allah, dan solihin orang-orang soleh, maka besok kita akan dikumpulkan bersama mereka. Hal 65, dengan membaca buku ini pembaca akan diajak mengetahui lebih jauh apa itu Zikrul Ghafilin, siapa penggas utamanya, dan apa isi ajaran di dalamnya. Penulis buku ini memberikan penjelasan ringkas, dengan bahasa yang komunikatif, sistematis, dan mudah dimengerti. Di dalam buku ini juga dilengkapi beberapa teks bacaan yang dipakai pada acara Zikrul Ghafilin. Meneladani dan mengikuti jejak spiritual Gusmik sangatlah penting, lebih-lebih menghidupkan kegiatan Zikrul Ghafilin yang akhir-akhir ini mulai jarang masyarakat melakukannya. Saat ini umat Islam lebih tertarik kepada hal-hal yang sifatnya duniawi saja, tidak memprioritaskan untuk kepentingan akhirat. Padahal tujuan awal didirikannya Zikrul Ghafilin yang digagas oleh Gusmik bukanlah untuk kepentingan dunia, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun meskipun sampai saat ini yang melakukan dan melaksanakan Zikrul Ghafilin mulai jarang, setiap malam Ahad Kliwon di Pesantren Luhur Al-Husna Surabaya asuhan Prof. Dr. Kiai Haji Ali Mascan Moesa masih istiqomah melaksanakan dan melanjutkan jejak spiritual Gusmik, Zikrul Ghafilin, yang diikuti oleh masyarakat dan para santri. Wallahu a'lam.